Pantesan Fadlizon sekarang jadi kalem, ternyata ada agenda tersembunyi ini ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka kembali disodorkan untuk menjadi calon wakil presiden pendamping calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kali ini dukungan agar Gibran maju pada Pilpres 2024 datang dari kelompok yang menamakan dirinya Repro Mandiri 08. Dukungan itu diberikan dalam deklarasi yang digelar di Hotel Aston Inn, Kota Semarang, hari Rabu 23 Agustus 2023. Mereka menilai Gibran sebagai sosok yang cocok untuk mendampingi Prabowo. Gibran dinilai bisa menjadi representasi dari generasi muda. Dengan adanya Gibran sebagai cawapres, Prabowo Subianto diharapkan bisa mendapatkan dukungan pemilih Jokowi serta generasi milenial serta generasi Z. Repro Mandiri 08 mengusulkan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden untuk Bapak Prabowo Subianto, kata Ketua Umum Repro Mandiri 08, Rahman Fajriansyah. Rahman pun berharap Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan uji materi soal syarat batas usia capres dan cawapres. Uji materi itu diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang meminta MK untuk mengubah syarat batas usia dari 40 tahun ke 35 tahun. Uji materi itu kini tengah berlangsung di MK. Sekretaris Jenderal Repro Mandiri 08, Ardas Putra menambahkan, keberadaan Gibran akan dapat mengerek perolehan suara Prabowo di Jawa Tengah. Mengutip data Pilpres 2019 lalu, Ardas menyatakan selisih perolehan suara Prabowo dan Jokowi secara nasional mencapai 21,29 juta. Dari jumlah tersebut menurut dia, kekalahan terbesar terjadi di Jawa Tengah, di mana Jokowi mampu unggul 11,85 juta suara dari Prabowo. Pak Prabowo kalau mau menang di Jawa Tengah, ini Gibran jawabannya, katanya. Ardas menyebut, selain akan menarik calon pemilih dari milenial dan generasi Z, sebagai putra presiden juga sudah dikenal di kalangan generasi di atasnya yang biasa disebut generasi baby boomers dan generasi Y. Seperti diketahui, Waketum Partai Gerindra Fadlizon mengungkapkan nama Gibran Raka Buming Raka masuk kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya segala kemungkinan masih bisa terjadi. Fadli mengungkapkan nama Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi itu memang masuk dalam daftar kandidat cawapres. Selain Gibran, ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sejumlah nama sudah ada Caimin, Erick, Erlangga, dan Mas Gibran. Itu menjadi bagian yang menjadi musyawarah. Dari nama yang beredar juga merupakan aspirasi dan ekspresi masyarakat, baik dari partai maupun non-partai. Beber Fadli dilansir Detik Bali, Kamis 24 Agustus 2023. Fadli mengaku keputusan menentukan siapa yang terpilih di antara nama-nama tersebut sejauh ini masih dalam penjajakan. Hal itu tentunya juga bakal dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi. Pokoknya semuanya itu bagian dari pembicaraan semua pihak. Partai yang mendukung koalisi Pak Prabowo tentang wakil pasti ada musyawarah yang mencapai mufakat soal siapa yang terbaik menjadi wakil Pak Prabowo, urai Fadli. Tentu akan diselenggarakan dalam waktu yang kalau bahasa proklamasi itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nanti pada waktunya diumumkan, tandasnya. Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon sering menjadi sorotan masyarakat karena cuitannya yang berbeda dari biasanya. Ia mengunggah foto Presiden Joko Widodo dalam akun Twitternya @fadlizon Kamis 10 November 2022. Biasanya, cuitan Fadlizon ini kerap kali mengkritik Presiden Jokowi. Namun kali ini ia mengucapkan terima kasih atas dukungannya Presiden Jokowi karena perkataan yang mendukung Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI 1 beberapa waktu lalu. Saya 2 kali Wali Kota Solo, di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta Gubernur menang, kemudian 2 kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, kata Jokowi dalam perayaan HUT ke-8 DPP Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Senin 7 November 2022. Meski mendapatkan ucapan terima kasih dari Fadlizon, kritikan Fadlizon ke Jokowi lebih banyak dilakukan. Berikut 5 sindiran dan kritikan Fadlizon kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. 1. Fadlizon pernah usulkan IKN dinamai Jokowi. Fadlizon melalui akun Twitternya, Fadlizon
pernah mengusulkan nama Ibu Kota Negara atau IKN dinamai Jokowi pada Selasa 18 Januari 2022. Usulan itu bertepatan saat DPR RI bersama pemerintah mengesahkan RUU Ibu Kota Negara atau IKN menjadi Undang-Undang IKN di rapat paripurna. Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia. Belum lagi ada wawasan Nusantara. Usul saya nama ibu kota langsung saja Jokowi. Sama dengan ibu kota Kazakhstan Nur Sultan atau nama dari Presiden Nur Sultan Nazarbayev, tulis Fadlizon. 2. Menyindir Presiden Jokowi pelongo-pelongo. Fadlizon pernah mencuit yang diduga mengasosiasikannya dengan Presiden RI yang berkuasa Joko Widodo. Saat itu Fadlizon mencuit RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin yang enggak pelongo-pelongo. Cuitan ini pun memantik kritik. Kalau ingin bangkit dan jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin. Berani, visioner, cerdas, berwibawa, enggak banyak ngutang, enggak pelongo-pelongo. Tulisnya 30 Maret 2018. 3. Kritik soal banjir Sintang. Kritikan Fadlizon ke Jokowi juga pernah dilayangkan saat Presiden Jokowi menceritakan kesannya menjajal sirkuit Mandalika. Ia mencuit soal banjir Sintang. Fadli mengintil kapan sang kepala negara mengunjungi Sintang yang dilanda banjir. Luar biasa Pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut, tulis Fadlizon 12 November 2021. 4. Sindir pengamanan Jokowi di Ukraina. Fadlizon pernah memberikan sindiran soal pengawalan dan perlindungan ketat Presiden RI Joko Widodo saat akan bertolak ke Kiev, Ukraina melalui cuitannya. Fadlizon mengatakan ada beberapa tempat atau jalur yang aman di ibu kota Kiev karena peperangan tidak terjadi di wilayah tersebut. Jalur di Warsawa, Polandia ke Kiev, Ukraina, baik naik mobil atau kereta aman, tidak ada perang di sana, tulis Fadlizon Minggu 26 Juni 2022. 5. Fadlizon sindir Jokowi saat menikahkan anaknya. Tidak berhenti sampai di Ukraina, kritikan Fadlizon ke Jokowi juga dibuat saat akan menikahkan putrinya Kahiyang Ayu dengan Muhammad Bobi Nasution. Setahun sebelumnya pada bulan Juni 2016, Jokowi telah menikahkan putra sulungnya Gibran Rakabuming dengan Selvi Ananda. Pernikahan Kahiyang dan Bobi digelar di kota Solo, Jawa Tengah pada 8 November 2017. Fadlizon melontarkan kicauan dengan nada sindiran. Dalam 3 tahun, Pak Jokowi menikahkan 2 anaknya, tinggal 1 lagi. Semua presiden RI lain kalah dalam soal ini. Kerja, kerja, kerja. Tulis Fadli Selasa 7 November 2017. Bagaimana menurut Anda?